Maluku Bicara N25 mengupas tuntas berbagai fenomena dan permasalahan secara kontekstual dari berbagai perspektif kekinian, serta menjadi sarana informasi yang berbeda dalam pengkajian berbagai isu serta opini publik yang terjadi di Maluku. Menghadirkan narasumber yang berkompeten dan terpercaya dan menjadi pilihan publik untuk disimak. Saya Ongel Kipio di Maluku Bicara N25. Halo saudara semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Ongen Lekipio di Maluku Bicara N25. Oke saudara, pada topik-topik sebelumnya, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Pak Charles Barban SE, telah memaparkan panjang lebar terkait peranan BKKBN dalam upaya untuk menurunkan angka stunting di tahun 2023 dan 2024. Dalam perbincangan tersebut banyak hal yang sudah disampaikan oleh Kepala Perwakilan bahwa terkait dengan kesiapan sumber daya manusia di lingkup BKKBN Provinsi Maluku, kemudian langkah-langkah strategis yang diambil oleh BKKBN, dan kemudian program-program apa saja yang menjadi pendukung dalam upaya untuk menurunkan resiko angka stunting di masyarakat. Kemudian bagaimana BKKBN Provinsi Maluku membangun koordinasi dengan stakeholder, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota. Dan sosialisasi yang gencar dilakukan di masyarakat melalui publikasi media, dan mestinya itu juga mendapat apresiasi positif bagi peran-peran BKKBN Provinsi Maluku. Dan pada kesimpulannya dapat disampaikan bahwa dengan keterbatasan yang dimiliki oleh BKKBN Provinsi Maluku saat ini, tapi sudah mampu menjalankan perannya secara baik dalam hal ini untuk penurunan angka stunting dan menjawab apa yang menjadi harapan Pak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi untuk penurunan angka stunting hingga 14% di tahun 2023 dan 2024. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berdialog lebih panjang lebar lagi dengan BKKBN Pusat terkait dengan langkah strategi yang diambil dalam upaya untuk penurunan stunting di tahun 2023 dan 2024 bersama narasumber Profesor Muhammad Rizal Martua Damanik, salah satu deputi pelatihan penelitian dan pengembangan di BKKBN Pusat. Kita sapa dulu narasumber kita. Pak, selamat datang Pak di Kota Ambon. Terima kasih Bung. Selamat bergabung di Maluku Bicara N25. Terima kasih, senang sekali bisa bergabung di Maluku Bicara. Baik Pak, sebelum kita masuk ke beberapa pertanyaan inti Pak, mungkin menjadi informasi kepada publik di Maluku. Iya. Pak udah berapa kali ke Maluku Pak? Maluku, kebetulan selain sebagai Deputi Bidang Pelatihan Penelitian Pengembangan, saya juga adalah Deputi Pembina Wilayah untuk Provinsi Maluku. Jadi dapat dipastikan setiap ada kegiatan, khususnya yang sekarang ini kita selenggarakan, rapat kerja, ini saya akan hadir untuk memastikan bahwa program Baga Kencana di provinsi yang kita cintai ini, kita banggakan ini berjalan dengan lancar dan sukses. Selain Kota Ambon, beberapa kabupaten kota yang sudah dikunjungi Pak, apa saja? Oh, saya sudah berkunjung kepada Malra, Maluku Tenggara, kemudian SBD ya, SBT dan juga SBB. Ya, Seram bagian barat. Iya, Seram bagian barat, Seram bagian timur, juga beberapa kabupaten lain yang sudah pernah saya kunjungi juga. Pak, luar biasa. Ya. Pak, mungkin yang ringan Pak, kesan Pak ketika berkunjung ke Maluku dan saat ini Kota Ambon seperti apa? Luar biasa di sini ya, potensi alam yang dimiliki oleh Provinsi Maluku ini luar biasa, dahsyat begitu ya. Jadi ikannya itu begitu bervariasi dan juga segar gitu ya. Orang sering mengatakan gitu ya, kalau makan ikan di Jawa itu matinya 5 kali. Kalau makan ikan ini di Maluku itu matinya hanya sekali. Artinya ikan fresh segar, ya. gitu ya, segar ya. Kalau kita mau makan kita ambil baru mati sekali. Tapi kalau di Jawa atau provinsi yang lain ya, di Indonesia Barat atau contohnya itu harus membutuhkan waktu beberapa hari ya untuk bisa menikmati ikan yang segar. Berarti kalau dengan potensi perikanan seperti ini mestinya ya Pak ya, angka stunting di Provinsi Maluku ya, harus turun. Betul sekali gitu ya. Indonesia itu khususnya Maluku ini luar biasa sekali ya. Kita memiliki potensi ya ikan yang luar biasa.
Ya, ikan ini adalah salah satu dari protein hewani. Protein hewani ini memang sangat dibutuhkan pada anak-anak yang masih dalam proses tumbuh dan kembang, ya, karena protein hewani ini yang berasal dari hewan, termasuk di sini adalah ikan, kemudian juga daging dan juga telur, ini mengandung asam amino yang lengkap. Itu yang disebut dengan asam amino esensial dan juga asam amino non esensial. Kalau kita bandingkan misalnya dengan protein yang berasal dari tumbuhan itu atau protein nabati, itu dia kekurangan ya potensi asam amino esensialnya. Jadi hanya ada asam amino non esensial dari protein tumbuhan itu, sedangkan dari hewan asam amino non esensial. Oleh karena itu tidak ada alasan ya bagi kita khususnya masyarakat di Maluku untuk tidak makan ikan ya yang potensinya luar biasa. Baik Pak, baik. Pak, artinya apakah dengan program yang sudah dilaksanakan saat ini Pak, yang dilakukan oleh BKKBN pusat sendiri Pak, itu sudah bisa menjawab target penurunan stunting sebesar 2,7% per tahun Pak? Iya, jadi perlu saya luruskan ya, targetnya itu adalah penurunan stunting itu sebesar 3% per tahun. 3% ya Pak? Targetnya ya, 3% per tahun sesuai dengan arahan begitu ya. Dan ini kita baru saja selesai menyelenggarakan rapat koordinasi nasional BKKBN yang dibuka langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada bulan Januari yang lalu. Dan pada kesempatan tersebut itu juga sudah diumumkan secara resmi mengenai prevalensi stunting Indonesia di tahun 2022, yaitu alhamdulillah bahwa prevalensi stunting di Indonesia ini sudah mengalami penurunan dari yang sebelumnya di tahun 2021 sebesar 24,4, ini di tahun 2022 kemarin menjadi 21,6. Ini artinya terjadi penurunan sebesar 2,8%. Ya, 2,8%. Dan puji syukur juga untuk Provinsi Maluku yang sama-sama Katong banggakan ini juga mengalami penurunan sebesar 2%, ya. Namun demikian ya, kita perlu bekerja lebih keras lagi dan bekerja lebih cerdas lagi. Mengapa demikian? Karena sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, ini prevalensi stunting di Indonesia ini di tahun 2024 nanti adalah harus mencapai angka 14%, ya. Dan tadi secara nasional ini sudah mencapai 21,6%, artinya dengan waktu yang tersisa 2 tahun lagi ini kita harus bekerja lebih giat lagi, dan konvergensi ya, kolaborasi antar berbagai kementerian lembaga ini harus lebih ditingkatkan lagi. Terutama kalau menurut saya ini adalah masalah edukasi ya, penyuluhan ya kepada masyarakat ini perlu lebih ditingkatkan lagi, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Kuantitas dari segi jumlahnya ini harus ya ditingkatkan lagi, dan juga kualitas itu ya inti ataupun substansi ya, muatan-muatan daripada penyuluhan ini harus lebih bervariatif, harus juga mencerahkan masyarakat agar masyarakat kita ini bisa menghindari terjadinya stunting. Baik. Ya. Pak, apakah upaya yang dilakukan selama ini Pak itu sudah menjangkau kalangan akar rumput Pak? Katakanlah sampai ke daerah-daerah atau desa-desa yang paling jauh dan masih terisolir Pak? Iya, ini sudah mencapai akar rumput, karena dalam ya upaya percepatan penurunan stunting di mana BKKBN telah diberi mandat oleh Bapak Presiden untuk sebagai ketua atau koordinator pelaksana percepatan penurunan stunting. Strategi yang kita tempuh adalah dengan membentuk TPK, tim pendamping keluarga. Dari namanya saja tim pendamping keluarga, mereka akan mendampingi keluarga-keluarga yang ada di akar rumput. Keluarga mana yang didampingi?
keluarga yang beresiko stunting. Apa itu keluarga beresiko stunting? Keluarga di mana dalam rumah tangganya tersebut ada wanita yang sedang hamil, kemudian juga secara ekonomi ini mereka masih kurang beruntung, misalnya kayak begitu. Nah, keluarga-keluarga yang beresiko stunting seperti inilah yang didampingi oleh TPK. TPK ini terdiri dari 3 unsur, yaitu diketuai oleh Ibu Bidan, kemudian didampingi oleh kader PKK, dan juga yang ketiga adalah penyuluh KB. Nah, ketiga individu ini yang tergabung dalam TPK ini berada di seluruh desa di seluruh Indonesia, dan mereka sudah dibekali dengan daftar keluarga beresiko stunting, di mana daftar nama-nama tersebut sudah kita dapatkan di tahun sebelumnya, yaitu melalui kegiatan pendataan keluarga. Nah, dalam pendataan keluarga inilah kita coba jaring mana ini keluarga-keluarga yang masuk dalam kriteria beresiko stunting. Ya, nah daftar-daftar inilah yang kemudian disusun by name by address, artinya nama dan juga alamatnya. Misalnya di Kabupaten Maluku Tenggara misalnya, nama alamatnya di kampung ini, jumlah anggota keluarganya ada misalnya 5, apakah ada yang sedang hamil, maka ini akan didampingi. Kenapa demikian? Karena strategi untuk percepatan penurunan stunting ini dilakukan melalui upaya mencegah lahirnya bayi stunting baru. Ya, bagi mereka-mereka atau bayi-bayi yang sudah menjadi stunted, itu bukan kita abaikan, kita diamkan begitu saja, tapi tetap kita perhatikan. Cuman kita beri prioritas kepada para calon pengantin, ya, karena calon pengantin inilah yang dalam waktu dekat akan menjadi ayah dan ibu. Dan stunting itu dimulainya adalah sejak pertemuan sel telur yang dibuahi oleh sel sperma melalui hubungan suami istri yang sah, begitu ya, sehingga terjadi kehamilan. Nah, itu proses stunting itu dimulai sejak hari pertama sel telur dibuahi sampai nanti 1000 hari pertama kehidupan. Yaitu apa? 1000 hari itu pada saat dibuahi, kemudian si wanita ini mengalami periode kehamilan, kemudian dia lahir, kemudian sesudah lahir sampai si bayi berusia 2 tahun. Nah, dalam periode 1000 hari pertama kehidupan inilah peluang terjadinya resiko stunting itu terjadi. Oleh karena itu, kita perlu mengamankan para catin ini agar nanti dia tidak melahirkan bayi stunting. Baik. Pak, bagaimana nasib masyarakat yang ada di perbatasan negara, Pak? Khususnya di Maluku, Pak, yang terbatas dari sisi prasarana dan transportasi, bahkan tingkat pendidikan yang terbatas. Apakah mereka sudah mengerti dan memahami tentang cara mengatasi dan menangani stunting itu sejak dini atau dalam 1000 hari kelahiran tadi Pak sampaikan? Ya, betul sekali Bung. Ya, masyarakat warga Indonesia yang ada di perbatasan. Ya, tadi sudah saya jelaskan mengenai proses terjadinya stunting. Kalau kita lihat ya dari proses terjadinya stunting, ya, maka pengetahuan mengenai proses terjadinya stunting, resiko stunting ini menjadi perlu, ya. Kemudian juga intisari yang kita peroleh adalah bahwa stunting ini adalah persoalan multifaktor, ya, multifaktor, banyak penyebabnya. Memang kalau dari segi definisi adalah stunting terjadi akibat kekurangan gizi secara kronis. Tapi kalau berbicara tentang gizi, ya, jadi dia tidak kekurangan makan makanan bergizi dalam waktu yang lama. Tapi kalau kita berbicara kenapa dia tidak terpenuhi kebutuhan gizinya, ini banyak faktor, ya. Misalnya pengetahuan atau pendidikan. Ikan kita banyak, ya. Tapi kenapa ini tidak dikonsumsi? Ikan tadi saya sudah katakan sumber protein hewani. Ya, tapi kenapa tidak dimakan? Betul. Ya, itu satu, berarti perlu pengetahuan. Yang kedua, ikan juga perlu diolah, gitu.
orang akan menjadi bosan kalau ikannya hanya dibakar saja. Tapi kalau misalnya dicoba diolah dalam bentuk yang lain, misalnya saja Bung, kita olah dalam bentuk bakso misalnya, maka nanti anak-anak itu akan gemar makan bakso, ya, dan juga praktis. Coba kalau misalnya makan ikan dibakar atau ikan direbus atau kayak gimana di balado, ya kan? Itu kan perlu wadah lagi, perlu diambil sedikit-sedikit makannya bagaimana. Tapi kalau udah dalam bentuk olahan, ya, bakso ikan, ini kan makannya mudah saja ini, gitu. Dan kita berikan ikan ini kepada kelompok-kelompok yang beresiko. Siapa kelompok-kelompok beresiko ini? Ini tadi anak-anak sekolah-sekolah yang masih muda sekali kayak begitu. Sehingga dengan makan ikan, ini nanti anak-anak kita ini mengonsumsi protein. Saya kira model bakso ini kan makanan yang populer. Tidak ada yang suka dengan makan bakso. Tapi kalau misalnya ikan bakar atau ikan balado misalnya, belum tentu anak kecil suka. Belum tentu anak kecil. Tapi kalau bakso dia pasti tinggal dicolok saja ini. Benar. Dimakan. Kayak bakso ikan Pak ya. Iya. Yang ketiga, untuk menjangkau pengetahuan, meningkatkan pengetahuan kan perlu penyuluhan, ya. Dan kita ketahui bahwa Maluku itu dari segi demografinya, dari segi geografinya, ini bukan wilayah yang datar seperti di Pulau Jawa. Tapi ini provinsi Maluku ini provinsi yang terdiri dari ratusan pulau yang besar dan kecil, ya. Jadi untuk mencapai desa katakanlah di Maluku Tenggara, di Kepulauan Aru yang jauh, ini kan membutuhkan sarana transportasi satu. Kita juga ada misalnya sarana digital, teknologi informasi misalnya, ya kan? Tapi signal ke sana juga kadang-kadang on off, redup, ya, lemah kuat, tidak stabil. Nah, jadi maksud saya dengan menceritakan ini adalah betul pengetahuannya perlu ditingkatkan, tapi banyak faktor lain, ya, yang mengitari persoalan ini. Oleh karena itu persoalan stunting tadi yang saya katakan multifaktor ini harus juga diselesaikan persoalannya oleh multisektor, ya, kayak misalnya di Maluku. Jadi bagaimana signal, ya, bisa diterima di Kepulauan Aru dengan kencang sehingga, ya, pelatihan-pelatihan yang kita selenggarakan itu bisa terdengar dengan jelas di sana. Jangan lupa baru-baru ini kan sekarang juga masih berjalan kita mengalami apa yang disebut dengan pandemik, ya, pandemik COVID-19, sehingga segala sesuatunya itu tidak bisa dilakukan secara tatap muka, tapi harus dilakukan secara virtual. Ini juga sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh bangsa kita. Kapan kita pernah belajar secara virtual? Ini juga belum banyak masyarakat kita yang terbiasa menggunakan gadget, ya, atau juga laptopnya untuk berkomunikasi secara virtual. Ya, ini baru ini, ya, 3 tahun terakhir ini teknologi ini dikenalkan. Jadi oleh karena itu banyak sekali faktor begitu, ya. Namun demikian kita sudah melakukan itu, namun, ya, kuantitas dan kualitasnya masih perlu ditingkatkan lagi. Signalnya perlu ditingkatkan agar tetap stabil. Nah, ini turun yang mengurus yang masalah signal ini kan Kementerian Informasi, Kemeninfo begitu, ya, bukan di Dinas Pertanian misalnya kayak begitu, ya kan? Bagaimana Kemeninfo bisa memastikan bahwa signal tersebut dapat ini soal kolaborasi apa, ya? Kolaborasi, inilah yang kita sebut dengan konvergensi. Ya, konvergensi itu dari berbagai sektor tapi menuju satu tujuan yang sama. Baik. Ya, upaya percepatan penurunan. Baik, Pak, yang terakhir, Pak, luar biasa. Tadi ada banyak hal yang disampaikan, semoga menjadi catatan kritis juga untuk pemerintah daerah. Pak, yang terakhir, Pak, mungkin apa harapan Pak Deputi sendiri untuk pemerintah daerah dan kabupaten kota, Pak, dalam upaya untuk memerangi stunting? Ya, saya kira, ya, karena kita juga BKKBN sebagai ketua pelaksana, kita juga kan memiliki pusat informasi dan kegiatan mengenai program-program percepatan penurunan stunting di seluruh daerah. Apa yang perlu menjadi catatan dan perlu ditingkatkan lagi, yang pertama,
ya, bagaimana agar kita mengupayakan tidak terjadi ego sektoral. Ya, hindari ego sektor ya, ego Pak. sektor itu harus dihindari. Karena kita ya inilah kita gitu loh. Baik, ya. baik. Sebagaimana contoh tadi yang saya katakan begitu ya, ada signal supaya bagaimana itu sektor yang lain. Baik. Yang kedua, ya untuk memperlancar ya operasionalisasi program percepatan penurunan stunting di lapangan, maka perlu ada turunan-turunan kebijakan, peraturan di bawah peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 yang menjadi sumber hukum kita untuk percepatan penurunan stunting. Misalnya melalui peraturan bupati, peraturan wali kota, sehingga nanti ini dinas-dinas operasional ini bisa lebih lincah lagi ya, karena kalau yang perpres itu kan global barangkali sih, lebih operasional itu misalnya di bawah. Tadi Bu, contohnya misalnya bagaimana di sebuah kabupaten ada peraturan yang ya mengharuskan sekolah, kantin sekolah itu harus menjual bakso ikan. Kan nggak mungkin dari perpres itu membuat yang kayak begitu, tapi dari perbub inilah atau perkota, wali kota, bahwa semua sekolah ya harus menjajakan bakso ikan. Bakso ikan yang seperti apa? Bakso ikan misalnya yang kandungan ikannya itu banyak. Banyak juga ini bakso-bakso tapi aci atau kanjinya, tepung tapiokanya banyak. Kandungan ikannya sedikit. Berarti produk-produk makanan yang bisa menunjang konsumsi, meningkatkan konsumsi protein hewan. Baik, Pak. Ya, ini kita salah satu terobosan yang bisa dilakukan dari kabupaten kota dalam upaya percepatan penurunan stunting. Ya, nah jadi dengan meningkatnya konsumsi ini kan banyak sekarang ya di kantin-kantin sekolah, tukang jajanan di sekolah yang menggunakan bahan pewarna tekstil lah, misalnya kayak begitu, ya kan? Kemudian juga bahan jajanan yang kandungannya juga ya ada kandungan gizinya tapi rendah begitu. Coba kalau dibandingkan dengan semua harus makan bakso. Baksonya ini dibuat karena oleh olahan dari ikan ya? Dari ikan yang dibuat oleh ibu-ibu yang ada di sekitar sekolah. Nanti dibeli baksonya ini sehingga dari satu bakso bisa membuka lapangan pekerjaan. Dari lapangan pekerjaan ini perekonomian lokal ini bisa jadi berkembang, ada aktivitas karena ada transaksi jual beli. Kemudian yang ketiga, anak-anak itu juga menjadi sehat. Berapa ini yang bisa terbantukan, yang bisa berjalan dari sebuah bakso? Atau biar perlu sekolah yang menyiapkan misalnya. Jadi makanan yang disiapkan langsung dari sekolah kepada anak-anak. Tapi kan yang kita perlukan tadi saya bilang gitu kan, hasil evaluasi gitu ya, perlu ada turunan dari perpres ya. Bagaimana untuk menjalankan itu? Coba kalau misalnya ada peraturan bupati, semua sekolah kantinnya harus menyediakan bakso ikan. Ya, bakso ikannya beli dari ini kelompok-kelompok UMKM yang ada. Iya, ibu-ibu yang ada di ini. Jadi mereka punya aktivitas, ada pemasukan, sehingga akhirnya lapangan pekerjaan juga jadi. Dan yang penting, kita bisa bilang nanti suatu saat, jangan pernah ngaku pernah ke Ambon sebelum makan bakso Ambon. Luar biasa Pak Deputi. Iya kan? Pak, waktu kita terbatas dan terima kasih Pak Deputi atas segala informasi dan kesempatan kepada Maluku Bicara untuk berbincang-bincang lebih jauh. Pak saudara semua, dari Santika Hotel kita akan berjumpa dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Ongele Kipio, sampai jumpa. Terima kasih Pak. Terima kasih.